Halo, perkenalkan nama saya Andreas Immanuel Prastio Siahaan. Di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai psikologi yang meliputi berkarakter yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegrasi. Pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah lama disusun secara matang atau terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Lalu ada Purwanto dan Sulistiastuti menjelaskan implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan to deliver policy output yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran atau target group sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Nilai-nilai psikologi adalah nilai-nilai yang terkandung dan menyangkut mengenai masalah-masalah ekstensi, kekuatan, dendam, perilaku, dan nilai-nilai yang terkandung dalam jiwa manusia. Implementasi nilai-nilai psikologi yang meliputi pertama, berkarakter yang religius. Religius adalah salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh Sutherland sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nilai psikologi yang terkandung dalam hal ini seperti sikap, perilaku yang patuh terhadap ajaran agamanya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan selalu hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Pendidikan berkarakter yang religius ini mengajak siswa untuk aktif dan patuh terhadap ajaran-ajaran agamanya yang diajarkan kepadanya. Nilai religius ini merupakan sikap yang mencerminkan bagaimana kita menjalankan atau mengutarakan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti bertoleransi dan hidup baik dengan masyarakat yang beragama berbeda dengan kita. Contohnya itu saat makan bersama di rumah orang tua. Orang tua mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Nah, ini adalah sebuah contoh yang berguna untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang pentingnya mengucap syukur kepada Tuhan atas makanan ataupun rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu ada yang kedua, nasionalis. Nilai-nilai yang ditekankan pada nilai karakter nasionalis ini adalah bagaimana kita bersikap dan mengikuti aturan dan juga memiliki rasa cinta kepada bangsa dan tanah air kita. Dalam karakteristik nasional ini, seorang siswa diajak untuk mementingkan kepentingan nasionalis dibandingkan kepentingan pribadinya. Contohnya adalah pada saat hari besar nasional seperti 17 Agustus atau Hari Guru dan juga Hari Sumpah Pemuda dan juga hari-hari lain besarnya. Dalam hari-hari besar seperti ini tentunya sering diadakan yang namanya perlombaan sehingga anak diajak untuk lebih kompeten dalam pertandingan dan juga bekerja sama dengan timnya untuk memperoleh kemenangan dan tidak memikirkan egoisnya sendiri, sehingga dengan hal tersebut kita sudah menanamkan nilai-nilai mementingkan kepentingan umum atau nasional di atas kepentingan pribadi kita kepada siswa. Lalu ada ketiga, karakter mandiri. Dalam karakter mandiri ini diajarkan untuk tidak tergantung kepada orang lain, yaitu ditanamkan bahwa siswa seharusnya dan diajak untuk bisa melakukan segala hal dengan sendiri dan juga disertai dengan kepercayaan dirinya sendiri. Contohnya itu siswa yang dituntut untuk mengerjakan tugas rumahnya sendiri untuk menanamkan nilai kemandirian dan juga kedisiplinan kepada anak. Contoh tugasnya itu seperti PR dan guru di sekolah, dan juga bisa dari pekerjaan rumah yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya yang wajib dilakukan setiap hari, sehingga anak-anak diajak untuk mandiri, disiplin, dan terbiasa untuk tugas yang telah dikerjakan itu. Lalu yang keempat ada nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini mencerminkan sikap apresiasi terhadap semangat gotong royong yang di dalam memecahkan
masalah bersama dan membantu orang yang lebih membutuhkan, dan juga sikap apresiasi terhadap solusi dari individu yang diberikan pada kelompok. Contohnya yaitu menerima pandangan dan saran dari semua pihak dalam memecahkan masalah atau pekerjaan yang ada. Ilustrasinya dapat kita lihat dari seperti piket yang diadakan di dalam kelas yang dilakukan dari mulai SD, SMP, dan juga SMA, yang mana setiap kelompok piket akan selalu bergotong royong dan bekerja sama untuk membersihkan kelas. Nah, selain itu ada juga contoh seperti pembagian kelompok presentasi di kelas, yang mana dalam mengerjakan tugas akan dibagi-bagi tugas, dan lalu hasil dari tugas yang kita bagi-bagi tadi kita diskusikan kembali sehingga anggota memiliki peluang untuk memberikan pendapat mereka masing-masing dan juga tetap bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu ada kelima, nilai integritas. Nilai integritas ini adalah nilai dasar perilaku yang dilandaskan dari mau berjuang untuk mendapatkan rasa kepercayaan. Nilai integritas ini adalah nilai dasar perilaku yang dilandaskan dari mau berjuang untuk dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatannya. Selain itu juga memiliki komitmen dalam nilai-nilai kemanusiaan. Ilustrasinya yaitu pada saat siswa ujian mereka dituntut untuk mengerjakan tugasnya atau ujiannya secara jujur dan secara individu, sehingga diajarkan untuk lebih jujur dan bertanggung jawab. Sekian dari penjelasan saya tentang implementasi nilai-nilai psikologi yang meliputi berkarakter yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegrasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika saya masih kurang bisa menjelaskan dari materi tadi, dan selamat malam.